Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnamasari dengan NIM A1A1240064. Nah, di presentasi kali ini saya mau jelasin tentang teori penawaran. Penawaran itu penting banget karena berhubungan sama keputusan produsen dalam menjual barang. Kita bakal bahas pengertian penawaran, hukum penawaran, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, sekarang kita bakalan masuk di konsep dasar penawaran atau biasa disebut dengan supply. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang mau dan bisa ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Jadi, penawaran bukan cuma soal keinginan menjual, tapi juga kemampuan untuk menyediakan barangnya. Nah, misalnya, produsen mau jual banyak, tapi kalau kapasitas produksinya terbatas, tetap tidak bisa menawarkan banyak. Nah, menurut Georgi Markov, penawaran punya hubungan positif dengan harga. Artinya, kalau harga naik, produsen biasanya mau menawarkan barang lebih banyak. Sebaliknya nih, kalau harga turun, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Peran penawaran. Kenapa peran penawaran itu menjadi sangat penting? Nah, penawaran itu penting karena berpengaruh ke banyak pihak. Bukan cuma produsen aja nih, tapi juga konsumen dan pasar secara keseluruhan. Kalau tidak ada penawaran, barang dan jasa tidak akan tersedia di pasar. Oke, mari kita lihat. Yang pertama ini ada bagi produsen. Bagi produsen, penawaran membantu mereka menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi dan dijual. Dengan penawaran, produsen bisa meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan. Oke, selain itu, penawaran juga jadi cara produsen memperkenalkan produknya ke pasar, membangun hubungan dengan konsumen, dan memperluas jangkauan pasar supaya bisa bersaing dengan produsen lain. Kedua, bagi konsumen. Bagi konsumen, penawaran sangat penting karena menentukan ketersediaan barang. Kalau penawaran cukup, konsumen bisa dengan mudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Selain itu, penawaran juga memberikan konsumen informasi tentang produk seperti variasi barang, kualitas, dan harga yang tersedia di pasar. Oke, yang ketiga itu ada bagi pasar secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan nih, penawaran membantu pasar berjalan dengan baik. Penawaran ikut menentukan harga keseimbangan, yaitu harga yang pas antara penjual dan pembeli. Penawaran juga membantu mengatur distribusi barang supaya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang di pasar. Nah, bisa kita lihat, penawaran itu penting banget karena menghubungkan produsen dan konsumen. Kalau penawaran tidak berjalan dengan baik, pasar juga tidak akan berjalan dengan seimbang. Nah, di slide selanjutnya ini, kita bakalan bahas mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungannya tentu searah, artinya kalau harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga bakalan naik. Sebaliknya nih, kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Hal ini terjadi karena produsen selalu mempertimbangkan keuntungan. Saat harga tinggi, produsen lebih semangat tentunya memproduksi dan menjual barang. Tapi, kalau harga rendah, keuntungan kecil sehingga jumlah barang yang ditawarkan biasanya dikurangi. Hukum penawaran ini berlaku dengan asumsi faktor dan tetap atau ceteris paribus. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngebahas salah satu contoh hukum penawaran yang studi kasusnya itu mengenai jagung. Nah, kita lihat bahwa harga jagung naik, petani bakalan ngejual lebih banyak jagung karena keuntungannya lebih besar tentunya. Sebaliknya nih, ketika harga jagung menurun, petani mengurangi jumlah jagung yang dijual karena keuntungan yang didapat juga berkurang. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa perubahan harga sangat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan hukum penawaran. Oke, kita ngelihat di sini penawaran individu itu sebenarnya berasal dari produsen aja, atau misalnya satu petani atau satu perusahaan. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah keputusan satu produsen dalam menjual barangnya. Sedangkan penawaran pasar merupakan gabungan dari seluruh penawaran individu yang ada di pasar tentunya. Artinya nih, semua barang yang ditawarkan oleh para produsen dijumlahkan
Perbedaan ini penting karena penawaran individu menggambarkan keputusan masing-masing produsen, sementara penawaran pasar menunjukkan kondisi penawaran secara keseluruhan di pasar. Nah, penawaran pasar kan berasal dari gabungan seluruh penawaran individu yang ada di pasar. Cara membentuk penawaran pasar bukan dengan menjumlahkan harga ya teman-teman, tapi dengan menjumlahkan jumlah barang yang ditawarkan oleh setiap produsen pada tingkat harga yang sama. Proses ini disebut sebagai penjumlahan horizontal. Misalnya nih, pada harga tertentu ada beberapa produsen yang emang masing-masing menawarkan barang. Semua jumlah barang itu dijumlahkan, lalu hasilnya disebut sebagai penawaran pasar. Karena berasal dari banyak produsen, penawaran pasar biasanya jumlahnya lebih besar dan lebih responsif terhadap perubahan harga dibandingkan penawaran individu. Jadi, penawaran pasar memberikan gambaran tentang kondisi penawaran barang secara keseluruhan di pasar ya. Sekarang kita lihat fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini adalah cara untuk menunjukin hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dalam bentuk rumus atau perhitungan. Nah, dengan fungsi penawaran, kita bisa memperkirakan berapa banyak barang yang akan ditawarkan ketika harga berubah. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang bisa dijelaskan secara lebih jelas dan terukur. Dalam fungsi penawaran nih, hubungan harga dan jumlah barang selalu searah. Kalau harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Dan kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Nah, fungsi penawaran itu sangat ngebantu kita untuk menganalisis serta kondisi penawaran di pasar. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini tuh adalah gambaran hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva tuh biasanya berbentuk dari garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva yang naik ini nunjukin gimana semakin tinggi harga semakin banyak barang yang ingin dijual oleh produsen. Kalau yang berubahannya harga barangnya aja gimana? Maka yang terjadi adalah pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Artinya kurva nggak pindah, hanya bergerak naik atau turun mengikuti perubahan harga. Kurva penawaran ini tuh ngebantu kita melihat secara visual gimana produsen merespon perubahan harga di pasar. Nah, sekarang aku bakalan simpulin. Penawaran ini adalah jumlah barang atau yang jasa yang mau atau bisa dijual oleh produsen. Penawaran tuh sangat dipengaruhi oleh harga ya teman-teman. Dimana jika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan biasanya ikut meningkat. Nah, kalau harganya turun, maka jumlahnya juga ikut berkurang. Selain harga penawaran juga dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, dan kondisi alam. Nah, dengan memahami konsep penawaran, kita bisa lebih memahami gimana jumlah barang dan harga terbentuk di pasar ya. Oke, itulah tadi gimana kita udah ngebahas mengenai teori penawaran. Aku Sri Purnamasari, ngucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.